Eee, Saya mulai, Silakan Pak. Mbak Hana. Selamat malam waktu Indonesia Barat kepada seluruh hadirin acara Forum Cendekia Kelas Dunia 2022 dengan tema Pembangunan Nasional dan Peran Aktif Indonesia dalam Konstelasi Global sesi acara regional Amerika Serikat dan Kanada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Acara pada breakout room ini merupakan sesi kedua dalam series acara Forum Cendekia Kelas Dunia 2022 yang merupakan parallel session atau regional event bagian Amerika Serikat dan Kanada. Sebelum mulai acara, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Farhana Muhammad, akan menemani hadirin sekalian sebagai Master of Ceremony atau MC pada breakout hari ini. Acara ini berjudul Finding an Academic or Industrial Job in the United States or Canada dengan narasumber yaitu 4 dokter hebat, Dr. Kartino Sokocho dari University of Illinois at Chicago, United States, Dr. Tamara Soma dari Simon Fraser University, Canada, Dr. Novalia Visesha dari Service Therapeutics, United States, Oki Gunawan dari IBM Research, United States. Dalam acara ini, keempat narasumber akan berbagi pengalaman tentang bagaimana cara untuk mencari pekerjaan akademis dan industrial di Amerika Serikat dan Kanada, yang kemudian akan dilanjutkan dengan sesi Q&A atau tanya jawab di akhir sesi. Pembicara pada malam hari ini juga akan dimoderatori oleh moderator yang tidak kalah hebat, yaitu Dr. Taifu Mahmud yang merupakan profesor di Oregon State University dan juga merupakan manajer dari manajer regional Amerika I4 Indonesia bagian Amerika Serikat dan Kanada. Setelah mengetahui tujuan acara, marilah kita memulai regional event Forum Cendekia Kelas Dunia 2022 bagian Amerika Serikat dan Kanada dengan judul Finding an Academic or Industrial Job in the United States or Canada. Untuk memulai, saya persilahkan kepada Dr. Taifu Mahmud untuk memoderasi. Kepada Dr. Taifu Mahmud, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi rekan-rekan yang ada di Amerika Serikat dan Kanada. Selamat malam bagi peserta dan rekan-rekan yang berada di Indonesia, Asia, Australia, dan barangkali ada yang berasal dari Eropa dan Timur Tengah. Selamat siang ya, selamat sore. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada moderator dan para narasumber yang sudah bersedia untuk berpartisipasi dalam acara kita hari ini yang merupakan webinar yang dipersembahkan oleh Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional Wilayah Amerika Serikat dan Kanada. Kebetulan saya sebagai Managing Director daripada I4 US Kanada ingin mengucapkan selamat datang kepada para peserta sekalian. Jadi sebenarnya Amerika Serikat dan Kanada tentunya sudah dikenal sebagai negara imigran karena kedua negara ini sangat terbuka untuk talent-talent dari seluruh dunia untuk datang ke Amerika Serikat dan Kanada untuk berkontribusi kepada perkembangan ekonomi, teknologi, dan lain-lain di negara-negara ini. Tentunya banyak orang dari berbagai wilayah atau berbagai negara datang kemari dengan tujuan dan alasan masing-masing, ya. Apakah ingin mencari kerja atau mencari kesempatan baru atau untuk menghidupi keluarga dan sebagainya. Tapi tentunya walaupun kesempatan itu ada, walaupun keinginan itu ada, tentunya tidak semudah yang dibayangkan. Apalagi untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang high end ya di akademia atau di industri, tentunya perlu kualifikasi tertentu dan perlu proses dan barangkali klik-klik tertentu yang barangkali akan kita kita dapatkan dari narasumber kita pada hari ini.
Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, di sini telah hadir para narasumber kita. Yang pertama, Dr. Cortino Sukoco. Beliau ini adalah Associate Professor di University of Illinois at Chicago. Pak Dr. Cortino Sukoco sebenarnya dentis ya, seorang dentis yang sudah malang melintang di dunia, di Amerika, di Brazil. Saya tahu selalu beliau kolaborasi dengan Brazil, tentunya di Indonesia, setiap tahun pulang ke Indonesia, memberi kuliah dan sebagainya. Dan sangat aktif sekali di I4 dan kebetulan saat ini sebagai Deputy Managing Director I4 untuk Amerika Serikat dan Kanada. Yang kedua adalah Dr. Tamara Soma. Beliau adalah Assistant Professor di Simon Fraser University, British Columbia, Kanada. Mbak Bu Tamara Soma ini juga sebenarnya sangat aktif sekali dalam bidang food system planning, waste management, background-nya urban planning sebenarnya, dan sebagai research director dan co-founder of the Food System Lab. Jadi saya sangat gembira sekali kita ada yang mewakili dari Kanada juga. Yang ketiga adalah Dr. Novalia Piscesha. Beliau adalah CEO dan co-founder dari Cerberus Therapeutics. Ini satu perusahaan farmasi, saya kira pengembangan terapeutik baru. Juga sebagai junior fellow di Harvard Society of Fellows, kemudian instructor di Boston Children's Hospital, Harvard Medical School. Luar biasa sekali. Kemudian yang keempat adalah Dr. Oki Gunawan dari IBM Research USA. Dr. Oki ini sebenarnya kalau nggak salah degree-nya dari Singapura ya, Dr. Oki. Kemudian datang ke Amerika Serikat dan berkontribusi di sini. Jadi pengalaman-pengalaman beliau juga akan sangat berguna sekali, terutama dalam mencari pekerjaan di bidang IT, barangkali komputer dan sebagainya di Amerika Serikat. Saya kira demikian dahulu. Jadi format daripada acara kita pada hari ini adalah sangat bebas sekali ya. Saya minta para narasumber memberikan introduction dan berbagi pengalaman beliau-beliau dalam waktu 5-10 menit. Barangkali ada yang ingin share slide, tapi tidak harus. Kemudian kita buka session Q&A karena saya yakin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ada yang mungkin dapat langsung dijawab dan kita bisa hanya berdiskusi dengan bebas begitu ya. Baik, silakan kita mulai saja dari urutan pertama. Pak Tino, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Teko atas introduksinya. Selamat malam Jakarta ya, berarti ya, selamat malam Jakarta dan Asia. Senang sekali kita berada di sini mewakili salah satu diaspora yang sedikit berbeda ya, karena jarang sekali ada staf dokter ataupun dokter gigi dari Indonesia yang menjadi staf pengajar di sini. Yang saya tahu paling cuma ada beberapa ya, mungkin sekitar satu yang saya tahu kalau dokter giginya dari Indonesia gitu. Kalau yang dari medical school-nya saya belum pernah menemukan. Oke. Jadi saya akan coba share pengalaman saya. Jadi saya sendiri dari lulusan dokter gigi dari Pajajaran. Kemudian setelah itu pada waktu setelah saya lulus, saya memutuskan untuk melanjutkan sekolah ke Amerika ya, karena
pada waktu itu memang belum ada kepikiran, walaupun kakak saya dapat beasiswa ke Jepang, tapi saya memutuskan ke Amerika gitu loh. Ya, daripada sekolah di Jepang ataupun sekolah di Eropa, jadi saya memutuskan ke Amerika, mencari sendiri, kemudian pada waktu itu juga sedikit berbeda ya dibandingkan zaman sekarang di mana ada semua informasi pada waktu itu, ada internet pada waktu itu ya ada internet, cuma korespondensi itu juga masih ingat saya masih kirim, mungkin kayak Pak Taifu juga kita mesti surat rekomendasi mesti pakai kirim ya, kita ke Amerikanya nggak pakai email, belum masih belum common pada waktu itu. Oke, jadi setelah itu saya melanjutkan kuliah S3 saya di UCLA. Mungkin banyak saya tahu ada banyak dari ahli kesehatan apa tidak di sini. Banyak orang-orang yang bertanya kok bisa common bisa langsung S3 karena di Indonesia tuh kayaknya masih sedikit berbeda. Mereka harus S2 dulu, kemudian setelah itu baru S3. Saya bilang kalau di Amerika orang banyak S3 yang masih muda sekali. Oke, yang umurnya masih 27, 28 sudah selesai S3-nya gitu di sini. Jadi karena mereka bisa langsung dari S1 langsung ke S3. Setelah saya S3 di UCLA, kemudian saya melanjutkan pendidikan spesialis saya dan kemudian di Harvard School of Dental Medicine, dan di situ saya juga karena programnya itu ada program master, jadi saya mengambil master juga di situ. Oke, setelah itu saya mengambil master, selesai sekolah, kemudian mengajar di sana 3 tahun, kemudian setelah itu saya pindah ke University of Illinois di Chicago. Dan ini juga mungkin sesuatu yang sedikit uncommon buat orang Indonesia, karena orang Indonesia itu biasanya sekali stay di satu sekolah, dia hanya stay di sekolah itu sampai until pensiun gitu. Kalau kami di sini mempunyai malah ada posisi baru pindah, jadi lebih mobile orang-orang di Amerika dibandingkan dengan orang-orang di Indonesia. Oke, kemudian pengalaman riset saya sendiri, saya sudah berkolaborasi dengan banyak orang-orang dari berbagai seluruh dunia, dari Turki, dari Brazil, dari Thailand dan segala macam. Cuma dengan Indonesia masih sedikit sudah pernah dicoba, cuma masih sedikit ada banyak challenge, banyak drama, dan itu mungkin sesuatu yang bisa kita diskusikan bersama di sini. Oke, saya rasa I think that's my time is up, Pak Taifu. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Pak Tino atas introduction-nya yang sangat luar biasa. Sebelum kita mulai, sebenarnya saya ingin shout out sedikit kepada Ibu Nana Yuliana. Terima kasih Bu Nana yang sudah berkesempatan atau meluangkan waktu untuk hadir dalam acara ini. Bu Nana Yuliana adalah Duta Besar Republik Indonesia untuk Kuba dan negara-negara Karibian. Terlalu panjang, ada beberapa negara saya untuk disebutkan. Terima kasih Bu Nana, ini juga seorang ilmuwan, dokter ya, dan sangat antusiastik untuk urusan-urusan pendidikan, terutama untuk pendidikan di Indonesia. Terima kasih sekali lagi Bu Nana atas waktunya. Jadi 2 tahun yang lalu kami dengan Bu Nana ingin melakukan simposium internasional di Houston. Kebetulan Bu Nana waktu itu adalah seorang konjen di Houston, tapi karena COVID batal, jadi tahun depan kita akan melakukannya di Caribbean. So hopefully, so at least that's the plan. So please join us next year. Terima kasih Bu Nana. Baik, mari kita lanjutkan ke narasumber kedua, barangkali dari Kanada dulu ya. Dr. Tamara Soma, waktu dan kesempatannya saya persilahkan. Halo Bapak, Assalamualaikum semua, selamat pagi. Ngomong-ngomong saya hanya introduksi dulu ya Pak? Belum Benar, masuk. 5-10 minutes. Yeah. Oke, good. Terima kasih atas all of the event. I'm so sorry, bahasa Indonesianya akan sangat kagok sekali. Mungkin level bahasa Indonesianya level anak SMA ya, karena saya
waktu pindah dari Indonesia itu sekitar 14-15 tahun. Jadi di Kanada itu jarang sekali bisa ngobrol bahasa Indonesia. Suami saya juga bukan dari Indonesia, jadi maaf kalau kaku bahasa Indonesianya. Jadi saya di Kanada dan lulus S1 with a Bachelor in Environmental Studies di York University. Dan salah satu alasan kenapa saya pilih Kanada karena sebenarnya waktu itu saya di high school di Amerika 2 tahun. Dan di Amerika itu tuitionnya lebih mahal. Jadi di Kanada itu tuitionnya memang lebih murah. For example, di university saya untuk master's degree di program saya, international student dan domestic student itu tuitionnya sama. Jadi banyak sekali interest untuk untuk apply for master's program di Simon Fraser University karena tuitionnya itu sama dengan domestic student, which is amazing. Saya S2 Masters of Science in Planning di University of Toronto dan S3 juga in Planning di University of Toronto. Saya sekitar 17 tahun tinggal di Toronto, Kanada, dan sekitar 2018 saya lulus dan lalu postdoc selama beberapa bulan dan kemudian mulai menjadi asisten profesor tahun 2018 akhir bulan Desember di Simon Fraser University. Jadi saya dari Toronto harus pindah ke British Columbia dan harus belajar semua dari awal. You know, I didn't know about British Columbia. I didn't all of my research and my colleagues and network. They were all in Toronto. Jadi harus mulai dari awal lagi. Di Simon Fraser University saya banyak proyek-proyek dari United States. I also have a project di Brazil dan Poland dan United Kingdom. Saya senang sekali proyek internasional dan kolaborasi internasional. And I love Canada. I really love Canada. So I'm happy to talk more about how you might get a job in Canada. Terima kasih Dr. Tamara Soma, sangat menarik sekali. Saya yakin West Coast much better than Toronto. Selanjutnya Dr. Novalia Piscesha, silakan waktu dan kesempatannya. Ya, halo semua. My name is Nova. Saya asalnya dari Malang. Siapa tahu ya ada yang dari Malang di sini. So saya selesai SMA di Malang juga, kemudian datang ke United States. Setelah lulus SMA, saya mulai di Community College dulu di San Francisco, di City College of San Francisco, karena ya itu yang seperti dikatakan oleh Mbak Tamara ya, kayak memang kalau di US itu lebih mahal, jadi saya mulai di City College San Francisco karena ya nggak bisa afford kalau nggak bisa bayar sih kalau misalnya harus langsung kuliah. Dan kebetulan setelah selesai 2 tahun, kemudian saya transfer ke University of California at Berkeley dan beruntung banget waktu itu saya dapat full ride scholarship dari UC Berkeley. Jadi dikasih uang untuk bayar uang sekolahnya yang international student rate juga. Living costs and everything else. So that was really nice. So there are actually opportunity ya kayak dari universitasnya sendiri yang for merit-based usually. So there are a lot of opportunity actually out here even though it's very rare. Kemudian setelah lulus dari S1 di Berkeley, I directly apply ke program S3 di berbagai tempat sebenarnya di Amerika dan sebenarnya kalau di US itu especially di STEM field ya, so science, technology, engineering, mathematics, physics, itu kalau masuk, yang penting masuk aja karena udah pasti di taken care of. Jadi kayak nggak perlu bayar tuition sendiri, nggak perlu bayar stipend sendiri, dikasih uang untuk tinggal, living and so on. Jadi yang penting masuk aja. Dan sebenarnya it was very fun karena karena waktu itu my finance was very limited, jadi nggak punya kesempatan sih sebelum apply ke PhD programs ini untuk travel ke berbagai tempat di US. Jadi sebenarnya kalau misalnya apply ke berbagai tempat di US buat S3, mereka bakal undang kalian untuk datang dan check out the university. So that was very nice. It's a free trip essentially all over the United States. Kemudian ya saya decided to go to Massachusetts Institute of Technology di Boston. Jadi I did my PhD in biological engineering.
my S1 juga di bioengineering juga. Kemudian setelah lulus, ini tahun 2018, saya got elected to the Society of Fellow at Harvard, so I stay in Boston. Jadi Society of Fellow ini kayak special program di Harvard yang give me semi-independent position, jadi punya PI, Principal Investigator Right at Harvard. So I can do a lot of different things. Jadi makanya waktu itu until now, I'm actually looking for a faculty position at the moment. So if anyone have a lead, let me know. Jadi saya bisa ngerjain academic work as well as start up a company, Cerberus Therapeutic, which is based on the work that I've been doing in the past few years. So yeah, so I think there are a great place in Boston to like do a lot of biotech related stuff. But yeah, the US is a great place to do a lot of different things that your heart desires. So please come. I'm good. Thank you. Thank you, Nova, Mbak Nova. Okay, yang terakhir, the last but not least, Dr. Oki Gunawan dari IBM Research. Silakan waktu dan kesempatannya. Silakan. Ya, halo. Audio saya kedengaran, Pak? Halo? Ya. Kedengaran? Ya. Oke, ya. Nama saya Oki Gunawan. Saya asal dari Jakarta, besar di Jakarta. Saya dulu dari SMA Negeri 78 Jakarta Barat. Itu yang zaman saya dulu salah satu yang paling top gitu ya di Jakarta, SMA Negeri. Lalu saya melanjutkan S1 ke Singapura di Nanyang Technological University NTU. Waktu itu tahun 94, lulus 98. Dan memang saat itu saya sudah berminat untuk melanjutkan PhD ke Amerika. Tapi seiring saya mempersiapkan GRE dan juga beragam aplikasi, saya ngambil S2 dulu di NTU. Lalu akhirnya saya diterima di Princeton tahun 2000 untuk program PhD. Jadi saya mulai program PhD saya di Princeton di jurusan elektro. Tapi riset saya sebenarnya lebih banyak gabungan antara fisika dan elektro. Jadi saya menempuh program PhD saya dari tahun 2000 sampai selesai 2006 gitu ya. Jadi waktu itu memang program banyak orang bilang gitu untuk PhD program di Amerika gitu ya, terutama di tempat-tempat yang bagus gitu, masuknya susah, keluarnya lebih susah lagi. Karena tentu demand-nya tinggi gitu ya. Ini juga mungkin sebagai pelajaran gitu ya. Memang kalau di PhD program tentunya kita diharapkan menghasilkan publikasi baru, riset yang baru gitu ya, yang hasil publikasinya bagus gitu ya. Jadi rata-rata kita lulus PhD diharapkan bisa minimum menerbitkan paper sebanyak 2, 3 atau mungkin 5 begitu ya sebagai pengarang utama gitu. Jadi kalau ada yang bilang keluarnya susah itu memang benar gitu, masuknya susah, keluarnya lebih susah lagi gitu. Oke, nah jadi itu program PhD saya di Princeton. Tapi memang tentunya saya belajar banyak sekali gitu ya, terutama dalam hal riset, khususnya perspektif saya tuh sangat diubah. Dulu saya pikir di Indonesia profesor itu untuk ngajar aja gitu ya. Istilahnya semacam glorified teacher gitu ya, tapi enggak gitu. Kalau ternyata profesor itu tentunya punya tugas yang lebih penting lagi, yaitu menemukan pengetahuan baru gitu ya, broaden our horizon gitu ya. Jadi ini misi yang penting sebenarnya ya. Nah, jadi saya lulus PhD, terusnya saya juga sempat dulu berminat untuk masuk ke akademia. Saya setelah lulus dari Princeton, saya coba melamar posisi profesor juga. Tapi sebenarnya saya tertarik untuk mendalami pengalaman riset saya gitu. Dan kebetulan saya ada senior yang bekerja di IBM Research di New York gitu ya. Jadi sebagai catatan, kalau untuk dunia fisika dan elektro di Amerika tuh yang paling top ada 2 gitu. Satu Bell Labs di New Jersey yang banyak Nobelnya gitu ya. Yang kedua IBM Research di New York gitu. Nah akhirnya setelah saya melamar ke beberapa tempat, ternyata
IBM menginterview saya 2 kali gitu ya. Yang pertama nggak lolos, yang kedua ini agak kebetulan juga dari interview saya yang pertama ada manajer lain yang tertarik dengan background saya. Akhirnya saya di-hire pada interview yang kedua gitu. Nah, jadi sejak tahun 2007 saya join IBM sebagai postdoc, lalu di-convert sebagai permanent research staff tahun 2009, dan saya mengerjakan banyak proyek yang menarik. Mungkin nanti saya bisa share juga gitu ya, baik itu dalam area riset fundamental dan juga area penciptaan teknologi baru gitu ya, untuk teknologi informasi, dan bahkan ada proyek menarik juga di mana kita juga mengembangkan sensor gempa bumi gitu yang bisa dipakai di Indonesia. Yang mungkin kalau ada waktu nanti saya bisa cerita juga. Oke, sedemikian latar belakang saya. Terima kasih untuk kesempatannya. Ya. Oh, luar biasa sekali. Terima kasih, Dr. Oki. Ya. Ya, seperti yang bisa kita, seperti yang sudah kita dengarkan, ini sangat ini ya, diverse sekali pengalaman-pengalaman ini yang saya kira sangat penting bagi kita, terutama bagi yang masih ingin mencari kesempatan dan pekerjaan jobs di US dan Kanada, apakah itu akademia ataupun industri, barangkali ini sesuatu yang sangat penting sekali. Saya tahu Dr. Oki pernah di Singapura karena saya diperkenalkan oleh Bu Lydia Wong waktu itu tentang Dr. Ya. Oki ya. Terus sebelum kita lanjutkan, saya mau shout out juga ke Ketua Umum Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional, Ibu Dr. Sastia Putri, sepertinya hadir di dalam forum ini. Mbak Sasti, kalau ada silakan say one two words. Waduh, kaget Pak Taifo, saya cuma lagi menyimak aja Pak Taifo. Ya, ini alhamdulillah senang sekali bisa bertemu dengan rekan-rekan. Ya mohon maaf saya udah nggak pakai batik ya, tapi udah pakai piyama di sini karena udah malam banget. Ya, ini saya cuma mau menyapa aja rekan-rekan yang hadir di sini. Selamat datang dan terima kasih banyak juga untuk Pak Taifo dan narasumber yang through and through ya, all and all selalu support IMPAT dan bisa memberikan banyak pencerahan dan insights-nya gitu, terutama untuk our early careers yang hadir di sini. Semoga bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dari hasil sharingnya dan belajar. Mungkin saya pengen dengar juga bukan hanya cerita suksesnya, tapi mungkin lessons learned-nya. Jadi kalau nanti bisa narasumber lebih dalam gitu ya, menyampaikan tentunya dari banyak success story, tapi ada yang don'ts-nya tuh apa gitu. Jadi berdasarkan pengalaman sebelumnya yang melakukan ini, oh itu jangan gitu. Jadi mungkin hal-hal seperti itu juga bagus untuk di-sharing. Mungkin dari saya itu aja Pak Taifo, selamat beraktivitas dan semoga bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dalam kegiatan hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Sas. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para peserta sekalian, mari kita masuki acara yang lebih menarik, barangkali diskusi Q&A, apa saja yang barangkali ada yang menjadi ganjalan atau pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, silakan ditanya. Barangkali ini ya, langsung aja hanya one person barangkali dulu langsung kita jawab, kemudian nanti setelah itu dilanjutkan oleh yang lain. Silakan jika ada pertanyaan dari para peserta. Sambil menunggu peserta untuk ini arrange thought-nya dan menanyakan pertanyaan, barangkali saya bisa mulai dari pertanyaan ya dari saya. Barangkali ke ini ya, pertama ke Pak Tino. Dari pengalaman Pak Tino selama ini sudah sekitar hampir 30 tahun di sini dan barangkali juga lebih 30 tahun ya Pak Tino dari belum 30. Wah, belum ya? setua itu Pak Teko. Belum 30.
kemudian di akademia ya. Kira-kira bagaimana kesempatan untuk melakukan aplikasi di akademia di Amerika Serikat itu, kira-kira chance-nya seberapa besar? Maksudnya aplikasi, maksudnya seperti apa? Untuk apply for a academic position. Oke. Wah, mungkin posisi saya sedikit berbeda karena apa? Karena di kedokteran gigi itu job posisinya mungkin lebih banyak ya dibandingkan dan opportunity untuk foreign. Kalau kita bilangnya adalah foreign trained dentist ya. Kalau saya itu adalah foreign trained dentist, jadi bukan lulusan dari Amerika. Itu bukan lebih besar sih opportunity, lebih, let's me put it this way, lebih sedikit dokter gigi yang lulusan Amerika itu yang mau jadi staff di Amerika. Oke, jadi kemungkinan besar untuk kita sebagai foreign trained dentist itu menjadi pengajar itu ada, is quite significant. However, untuk teman-teman yang ingin masuk ke Amerika System, tentu mereka harus, paling nggak harus menempuh pendidikan, at least di negara-negara yang maju, ya, misalnya mungkin dari Jepang ataupun dari Eropa, ataupun kalau bisa lebih bagus ya lebih dari Amerika itu sendiri, sehingga you know the system, you know how to deal with the system, gitu loh. Jadi jadi mungkin posisi saya sebagai faculty itu mungkin tidak terlalu challenging dibandingkan dengan misalnya sebagai STEM dibandingkan bidang STEM gitu, karena untuk menjadi pengajar di sini ya tidak terlalu banyak orang-orang yang American dari Amerika sini, karena making money American, kalau kita praktek making money, kalau saya making money-nya 1x, orang-orang praktek making money-nya 5x 7x gitu. Jadi mereka daripada jadi pengajar udah kerjaannya banyak tapi duitnya dikit gitu, mendingan mereka praktek gitu. Less stress and then play golf all the time gitu ya. Jadi makanya itu, jadi kalau di tempat saya lebih gampang, yang penting adalah Anda harus sedikit matrikulasi ke sistemnya gitu. Alright, ini ada dari Pak Dito nih, ada yang menanya nih Pak Tefon, apa ada hubungannya nggak dengan pertanyaan Ya, saya? nanti saya hanya ingin mengatakan bahwasanya spot on, Dr. Tino, karena memang saya ingin di dalam bidang profesional di Amerika Serikat ini memang kebanyakan graduate-nya itu yang qualified untuk menjadi pengajar sebenarnya malah milih bekerja di luar begitu, karena memang ininya ya, gajinya dan sebagainya jauh lebih besar daripada bekerja di akademia. Itu benar. Itu juga bukan hanya di kedokteran gigi, tapi juga di farmasi juga begitu, dan di profesional program yang lain. Tapi the good thing is untuk meng-hire orang-orang seperti itu untuk mengajar, itu gajinya itu memang sebenarnya in average lebih tinggi di professional program, karena kita harus compete dengan gaji yang mereka dapatkan di luar begitu kan. Kalau enggak mereka they don't want to take the job atau they don't want to stay. Itu benar. Baik, Dr. Dito Anurogo, silakan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Dito Anurogo, mahasiswa S3 di Taipei Medical University, Taiwan. Jadi ada mungkin satu pertanyaan untuk semua narasumber, ya terutama untuk Dr. Kortino Sukoso, mengingat relevansinya dengan dunia pendidikan sekaligus kedokteran. Jadi saya juga background-nya kedokteran umum. Pertanyaannya adalah mungkin bisa share tentang tips atau strategi agar bisa bisa berkarya sekaligus untuk menyeimbangkan antara karir dengan
research sekaligus keluarga atau harmonisasi antara semuanya itu, terutama karena kan kalau misalnya terus terang sebagai ilmuwan tuh terkadang itu ya dihadapkan dengan berbagai persoalan yang sangat mungkin kita harus time managementnya itu harus bisa balance begitu. Itu mohon share tipsnya, apalagi kalau masih menghadapi keluarga baru atau memiliki anak yang sangat kecil dan kasusnya adalah LDR. Jadi itu antara suami atau istri itu terpisah di dua negara begitu. Mohon pencerahannya. Ya, terima kasih. Siapa yang mesti? Saya not really good person in the about relationship ini, tapi but you know, ya tentu saja semuanya mesti ada sacrifice ya. Kalau menurut saya, kalau yang idealnya tentu kalau kita dalam bahasa yang ideal semuanya mesti ada sacrifice, pengertian dan segala macam. Tapi pada kenyataannya, kalau di Amerika ya saya melihatnya, mungkin ini Nova juga bisa lihat, kasih contoh itu banyak profesor-profesor di Harvard Medical School itu yang pada cerai-cerai itu semuanya itu karena they are too busy with their work gitu. Ataupun ya, dan akhirnya mereka dan saya tahu ada satu very famous person ya, John Olson, mungkin Nova juga tahu John Olson, very famous cellular biologist, masih aktif umurnya mungkin sekarang udah 80 tapi masih tenure, masih aktif di lab dan segala macam. Tapi ya kalau dan profesor saya juga pembimbing saya juga PhD saya juga dia unfortunately juga mengalami sedikit krisis pada waktu perkawinan yang pertama gitu. Jadi memang sedikit kompetitif ya kalau di Amerika ini. Jadi sedikit is quite challenging, dan tentu saja dan kemudian juga tergantung partner Andanya, apakah mereka supportive apa tidak gitu ya. Itu that would be the next question gitu loh. Mereka supportive, bukan mereka mau nggak mereka hidup susah dulu sebentar gitu loh. Susah-susah dahulu, senang-senang kemudian gitu kan. Kalau kita di Indonesia ya. Ya memang pressure-nya untuk kehidupan sebagai akademis di Amerika is sedikit berbeda, very kompetitif, seperti yang Pak Oki bilang bahwa mungkin kalau kita di Indonesia kan kita biasanya cuma melihat glorifikasi dari profesor. Saya melihat teman-teman saya juga kok hidupnya sepedaan melulu ya. Saya juga sampai bingung kok bisa sepedaan melulu, sampai saya lihat di Facebooknya setiap hari sepeda, besok sepeda, semuanya sepedaan gitu ya. Ya mungkin iklimnya seperti itu, tapi kalau di sini ya memang we have to be, kalau Anda untuk menjadi profesor aja di beberapa kampus yang besar-besar itu, profesornya juga Anda sudah jadi profesor, kemudian setelah itu ada step 1 profesor, step 2 profesor, step 3 profesor. Jadi Anda tetap aja untuk naik profesor itu juga mesti naik, jadi mesti keep working gitu. Oke. Yeah, you have to work until you get tenure. Ya, even yang tenure juga Exactly. Ya, yang tenure juga mereka biasanya kita di sini biasanya walaupun sudah tenure kita nggak berhenti gitu, because that's already part of your life gitu ya. Keep thinking gitu. Dan keep working ya. Itu adalah salah satu pilihan kita juga. Saya rasa segitu aja. Kalau soal personal I don't really know about it. Okay. Silakan Mbak Tami. Silakan. Ini Bu Novalia mau mulai dulu. Oh, silakan. Sure. Yeah, I think untuk kayak reiterate Pak Tino's statement, yeah, there are a lot of sacrifices you have to do, especially like if you are a couple, right? And in the future, I mean, I don't have a kid yet, but like there are a lot of things that in order to like really balance family life and work. Jadi kayak I guess planning is very important, and I think open conversation dengan your significant other, jadi your spouse and so on. And I have to say that I mean I date a couple guys back in the day, and I think I have to
acknowledge bahwa especially for women in science in particular, it's even harder because there are like some more traditional expectations. So I have to say that it took me a while before I find someone who is willing to sacrifice equal amount of his time for my career and vice versa. And what we do is that like mungkin it's something that is I have a good we set out a limit kayak jadi kita kayak really set up boundary kayak for example I have events after hours as well that like for my company, for my work and so on, like networking and so on. So for each one of us we limit kayak our schedule is essentially packed 2 or 3 weeks in advance. So even if we want to set up a date between the two of us, we have to plan it 2 or 3 weeks in advance because kayak so we have like this is when experiment happened, this is when our work networking and stuff happens. So I think there are a lot of planning, not only just from financial perspective, but also dari kayak your own time and so on. I mean, it works so far for us, and we need to readjust and also be willing to sacrifice more when we have kids. So I think it's a good thing from the very beginning to know what is your boundary and your limit, and that's okay if things do not work out your way. So you're just gonna do it and tackle the problem or the hurdles whenever it appear accordingly. So yeah, but it has to come from both sides. That both sides need, both the woman and the man or whatever it is that that make up the relationship has to sacrifice for each other. Yeah. Saya mau masukkan aja, karena saya punya 2 putra, 1 putri. Yang pertama umur 14, yang kedua umur 11, yang ketiga umur 8 tahun. Dan saya tuh waktu S1, setelah S1 beres, putra pertama, I gave birth to my first one. Waktu selesai S2, I gave birth to my second one. Waktu S3, saya kira 2 sudah cukup ya. Tapi ternyata waktu S3, pas tahun kedua of my PhD, I had my third one, and so karena di sini di Indonesia nggak ada mama, nggak ada tante, nggak ada yang bisa membantu kan, jadi hanya saya dan suami saya itu. Jadi scheduling is so important, especially next year, tahun depan saya apply for tenure. Nah, jadi kan kalau apply for tenure itu di how many publications do you have? Sementara kita harus balance, the children, my personal life. Thankfully, alhamdulillah, we're still married after 18 years. But many of my colleagues are not anymore. They are divorced and all of that. So my biggest advice is that I schedule everything. I schedule all of my writing. I schedule even misalnya sama suami saya, I would say, okay, I'm actually going to book a hotel so I can actually write my paper. So book hotel yang murah aja, yang $50 atau $100 atau apa gitu. Pokoknya biar bisa fokus gitu. Jadi sometimes I finish a journal article in 24 hours because I know I have to go back home and be with my kids, but I also know that I need to publish the paper so I can get tenure. So everything in my calendar is scheduled, and I give myself deadlines and I announce it to everybody so they all know that, hey, I'm busy writing, don't bother me. So that's just my tip, schedule everything. Including like buying grocery and stuff. I have like a schedule when I buy grocery, when I cook, when I clean the house, by the way. So it's like all those detail matters. So yeah. Luar biasa, sangat inspiratif sekali. Saya tidak terbayangkan bagi saya. Pak Oki, ada yang mau ditambahkan, Pak Oki? Enggak ada saya. Itu sudah cukup ya. Makasih ya. Mari kita lanjutkan ke next question dari Ibu Dubes, Nana Yuliana. Silakan, Bu. Halo, selamat pagi dari Havana. Bisa terdengar ya suara saya? Bisa, Bu. Ya. Bisa, oke. Well, first of all, saya mau terima kasih ke Pak Taifuo sudah memberikan link ke saya, karena when I started to register, itu sudah tutup, close. Jadi saya kontak Pak Taifuo, how could I get access untuk join acara ini. Perkenalkan, saya Nana Yuliana, saya saat ini Duta Besar Indonesia di Havana, Kuba, dan saya juga merangkap Jamaika, Bahamas, Dominican Republic, dan juga Haiti. I was Konsul Jenderal di Houston sebelumnya dari 2017 sampai
tahun 2020. So we plan also to have a kind of a discussion bagaimana diaspora cendekiawan ini bisa contribute to Indonesia. Tapi sayangnya waktu itu COVID, ada Pak Cortino join in the WhatsApp group, Pak Taifo, dan beberapa para dosen-dosen. Saya S1-nya adalah dari IKIP, Jakarta. I took English as a teacher, kemudian saya ngambil S2 Applied Linguistic di Australia, Macquarie University, kemudian saya ngambil S2 juga di UI, Hubungan Internasional, dan S3 saya Development Studies dari University of Santo Tomas di Filipina, waktu saya menjadi diplomat pertama kali tugas di KBRI. Jadi memang moto saya adalah edu diplomasi. Bagaimana diplomasi ini juga bisa membantu to link between universities to universities, kemudian to provide a lot of information ke orang-orang Indonesia mengenai opportunities, tidak hanya scholarship, tetapi juga job opportunities. Makanya saya tertarik karena banyak pertanyaan ke saya, gimana sih Bu mau kerja di Amerika, gimana sih Bu mau kerja di luar negeri dan sebagainya. So that's why I'm interested in this, dan sampai saat ini saya masih mengajar secara online S2 di Paramadina University untuk jurusan diplomasi. COVID memberi saya kesempatan untuk mengajar online. Kalau dulu saya pernah menjadi dekan di Universitas Nasional di Jakarta. Jadi memang passion saya adalah mengajar, Pak Taifo. My passion is teaching. Diplomacy is my job. Jadi in between antara diplomasi, karena dalam yang kita lakukan dalam diplomasi salah satunya adalah juga bagaimana meningkatkan human resources development quality di Indonesia. Nah, kalau saya dengar dari background Bapak Ibu sekalian tadi yang sharing, kayaknya untuk job opportunities di Amerika atau Kanada lebih pada STEM ya. Ada beberapa teman-teman yang lulus baru saja, misalnya dia ngambil sociology di Bingham University, New York University in Bingham. Kemudian juga ada beberapa yang mengambil ekonomi, supply chain dan sebagainya. Tapi it's not easy to find a job now in Amerika. Mereka sudah lewati OPT, kemudian what else? Kalau tidak dapat sponsorship dari perusahaannya, they have to go home. Tapi kalau dapat sponsorship pun, sekarang untuk mendapatkan visa H1B harus dikocok. Dan itu kan seperti luck or unlucky. Karena kalau beruntung ya dapat, kalau tidak ya tidak dapat. Nah, apakah ada advice untuk adik-adik kita sekarang yang sudah OPT ya, atau yang sudah S3, they want to apply for a job to be an academician misalnya, atau untuk pekerjaan yang lain? Karena baru minggu lalu saya dapat WhatsApp dari one of dosen juga di universitas di Amerika. Ada beberapa orang Indonesia yang dapat scholarship. Now they face a problem also for a visa, padahal scholarship-nya dari universitas di Amerika. So how could you advise or strategy to apply some jobs di Amerika, misalnya untuk akademisi atau untuk industrial job, maupun juga di Kanada? Thank you Pak Taifo untuk beri kesempatan saya bicara. Terima kasih. Terima kasih Bu Nana atas pertanyaannya dan masukannya. Barangkali jika ada yang ingin menjawab, Bu Tamara, ya silakan. Ya, mungkin saya mulai saja dari Kanada ya. Ibu selamat pagi. Thank you for coming here today. Jadi di Kanada, there is an immigration rule. Like dulu lebih gampang lagi. Dulu asal dapat asal menjadi mahasiswa sudah 2 tahun bisa langsung apply for permanent resident. Nah sekarang peraturannya setelah dapat degree di Kanada, setelah lulus bisa apply sebagai permanent resident. Jadi kalau nasihat saya itu misalnya ada there are colleagues di Indonesia atau di Amerika, it might be worth it
to just even do like whatever educational program, mungkin 1-year degree or maybe like you know a certificate program or something like that, because di Kanada itu setelah dapat edukasi di Kanada, setelah lulus itu bisa apply for permanent residency. Setelah apply for permanent residency itu lebih gampang dapat pekerjaan karena memang di Kanada, for example for academic jobs, for a lot of other jobs, you either have to be a permanent resident or a Canadian citizen. Gitu. Apa namanya, beasiswa juga usually is for permanent resident or Canadian citizen. Karena itu the sacrifice of coming in and even doing a 1-year degree or something like that is worth putting in, because then you can apply for the visa that will allow you to stay here and also allow you to continue to work here. Itu nasihat saya, Bu. Terima Nah, kasih. Kalau saya bisa nambahin, Bu Nana, kan Ibu nge-advise banyak students, bilang aja suruh as if they are earlier, just like encourage them to like pursue the STEM field, karena kan di Indonesia juga kurang banyak anak-anak yang belajar STEM in general, even ke PhD atau segala macam. Jadi I think encourage them to do STEM field more. I think that would be helpful for the country. Kalau non-STEM kayaknya peluangnya lebih kecil ya? Atau how do you see that? Because there are a lot of actually kalau dilihat across the world, right? Kayak in the US itu sebenarnya walaupun mereka sangat I mean, I guess they're one of the forefront for like STEM in the STEM field gitu, but a lot of the people who work there, work in the field are actually immigrants, like you see all of us, right? Dan they actually like if you look into the number kayak di China, India, South Korea, or like a lot of East Asian countries, the number of people who pursue STEM field are actually much higher than like percentage-wise compared to the US. So I think that there are more opportunity in the STEM in the US because that's what they are still really in the forefront at, right? So I think I always encourage the newer generation to like pursue STEM field, you know, like because that's what's needed here. Then it also like we need it back home too. So yeah. Kalau saya boleh tambahkan, bukan hanya STEM, tapi istilahnya sekarang STEM CS, ya, Computer Science. Itu juga luar biasa sekali. Silakan Pak Oki. Itu hanya. Sedikit saran saya mungkin menambahkan satu hal juga yang penting itu saya pikir networking gitu. Jadi prinsip saya sih sekedar share juga gitu ya. Saya suka berteman, I love making friends gitu ya, punya teman di bidang profesional atau juga di bidang di luar kerjaan kita gitu ya. Dan pengamatan saya menarik, walaupun ada orang-orang misalnya yang mungkin perilakunya itu seperti yang nggak pleasant gitu ya, prinsip saya sih saya tetap berteman begitu ya, because you wouldn't know who will open the door for you next time. Ini sebenarnya kejadian sama saya gitu. Waktu saya di graduate school di Princeton, saya punya senior orang Eastern European gitu ya. Dia itu ya kepribadiannya nggak terlalu baik lah gitu ya. Tapi bukannya jahat gitu. Cuman istilahnya is not a pleasant person to be with gitu. Tapi ya saya tetap berteman aja dengan dia. Dan ternyata dia ini tuh yang masuk IBM dulu, dia menjadi postdoc lalu menjadi profesor, lalu dia rekomen ke manajernya di IBM untuk hire saya. So I think that's just a lesson from my experience. Make friends, network with people. You wouldn't know who will open the door for you. Oke, sedikit tambahan. Wonderful, saya sangat setuju sekali karena itu menjadi motto saya sebenarnya. Artinya karir saya itu juga selalu seperti itu. You never know who will open the door for you. Silakan Dr. Tino. Saya hanya ingin kasih input juga untuk teman-teman yang di medicine ataupun di dentistry, karena saya tidak melihat kurang kompetitif, kurang banyaknya bahasa Indonesia, kurang banyaknya dokter-dokter Indonesia ataupun dentist Indonesia yang praktek di Amerika gitu. Jadi saya melihat, kita kalau di UIC itu ada sekolah yang ada program namanya Advanced Standing yang untuk dokter-dokter gigi yang dari luar negeri.
Oke. Dan saya melihat 75% itu orang-orang dari India. Hebat banget. Saya juga kaget juga kenapa mereka bisa masuk American system ya semudah itu dibandingkan orang-orang kita. Jadi mereka dari negara mana, dari India, padahal di India sendiri itu ada dental school-nya itu ada 200 atau 300 gitu. Kemudian mereka masuk Amerika, mereka sekolah, mereka praktek. Jadi untuk kehidupannya juga mereka akan terangkat, mereka bisa bangun koneksi for the next generation dan sebagainya. Nah, itu yang saya tidak melihat banyaknya orang Indonesia yang tertarik untuk melakukan hal seperti itu. Sama juga dengan medicine. Medicine itu namanya istilahnya International Medical Graduates ya, IMG itu juga banyak sekali foreign medical doctor dari India, dari Iran, bisa masuk American system. Tapi orang Indonesianya ya bisa ada sih ada, cuma bisa dihitung dengan jari, tidak sebanyak mereka. Baik, terima kasih. Kalau boleh saya tambahkan sebenarnya sambil menjawab pertanyaan Bu Nana dalam bidang visa ya. Kebetulan saya sebenarnya banyak sekali menerima visiting scientist dari luar. Setahunnya itu bisa lebih dari 5-10 orang begitu. Jadi selalu berhubungan dengan urusan visa mereka. Dan juga visa kerja juga demikian. Itu sebenarnya Amerika Serikat itu tidak seperti Kanada tentunya. Kalau Kanada sepertinya lebih dalam hal untuk kerja lebih stringent karena harus punya PR dan citizenship. Tapi waktunya itu singkat, jadi bisa dapat PR segera. Kalau Amerika Serikat itu bebas, artinya H1B bukan ini ya, bisa kerja, J1 juga bisa kerja sebenarnya. Tapi untuk mendapatkan PR dan citizenship itu butuh waktu. Kemudian belakangan ini karena COVID juga dan karena backlog ya di kedutaan Amerika Serikat di seluruh dunia, itu mendapatkan visa itu makin panjang prosesnya, waktunya makin panjang. Kemudian Amerika Serikat ini juga sejak zaman Trump itu sangat khawatir tentang atas teknologi dari Amerika Serikat ini dibawa pulang ke negara asal gitu, tempat lain. Dia banyak kasusnya dari Cina, dari mana ya. Kemudian oleh karena itu sekarang ada yang mereka sangat gencar ini yang namanya export control. Jadi export control itu termasuk teknologi, sains dan sebagainya, terutama yang berhubungan dengan teknologi pertahanan dan juga berhubungan dengan komputer ya, kemudian juga berhubungan dengan scientific yang mempunyai scientific result yang mempunyai nilai-nilai komersial atau industri. So sangat ketat sekali. Jadi proses untuk mendapatkan J1 aja sekarang ini sampai berbulan-bulan. Yang dulunya itu 10 hari di S2019 dokumen keluar itu biasanya 10 hari. Ini sampai kadang-kadang backlognya karena banyak red tape sekarang, banyak office yang harus dilalui untuk mendapatkan itu. Jadi dalam bidang social science juga saya kira kesempatan masih ada, terutama kalau untuk orang Indonesia. Tapi memang dalam social science itu harus unik ya. Unik artinya yang tidak ada di sini. Artinya misalnya dalam bahasa Indonesia atau sosiologi Indonesia, history dan seperti itu ya. Tentunya masih banyak kesempatan yang ada di Amerika Serikat. Hanya saja seperti yang diulas oleh Dr. Nova tadi dan Dr. Tamara, planning. Jadi karena butuh waktu yang lebih panjang, itu memang setiap individu itu harus plan jauh-jauh hari. Karena apa? Karena kalau H1B nggak dapat, sekarang ada yang sudah lama sih, ada yang namanya O1 ya. Itu O1 itu hampir sama dengan H1B. Tapi prosesnya juga hampir sama, butuh time, need time to get it. Jadi kalau memang berminat untuk menetap, misalnya kalau misalnya sedang kuliah di sini dan berminat untuk menetap, waktu dari OPT yang sekarang OPT diperpanjang dari 1 tahun menjadi 2,5 tahun, ya kan? Tujuannya sebenarnya sama, artinya merekrut talent dari international talent itu supaya jangan pulang, makanya dia perpanjang sebenarnya itu.
Tapi memang dari segi itu ada, tapi dari segi visanya juga bermasalah karena backlog tadi. Oleh karena itu saya kira kalau memang punya niat seperti itu, waktu kuliah juga udah harus mulai proses itu untuk ngambil green card misalnya ya, sejak kuliah itu bisa juga karena ada beberapa mahasiswa saya yang sudah mulai apply green card itu sejak masih graduate school. Karena memang tujuannya untuk stay. Saya kira demikian, Bu Nana. Pak Tino ada yang mau disampaikan atau Bu Nana silakan. Terima kasih Pak penjelasannya. Memang nampaknya tadi ya backlog itu juga menjadi satu faktor barangkali kenapa mungkin sekarang lebih lama dan lebih sulit dibandingkan ketika misalnya Pak Tino atau Pak Taifo waktu itu mulai merintis sekolah dan pendidikan. Tapi belakangan ini memang nampaknya lebih sulit untuk masuk ke Amerika mencari pekerjaan, kecuali mungkin yang STEM pun juga OPT-nya juga kalau nggak salah 2 tahun dan bisa dipanjang 1 tahun. Setelah itu kalau perusahaan mensponsori harus dikocok H1B-nya, kalau tidak bisa masuk dia harus pulang. Karena ada beberapa teman mahasiswa yang di Houston pada waktu itu mendapat pekerjaan lewat OPT dan sebagainya, but at the end of the day they have to go home. Padahal mereka juga ingin berkontribusi dan juga tentu kita akan bangga kalau semakin banyak orang Indonesia yang bisa bekerja di Amerika sehingga kita juga bisa bersaing dengan diaspora dari India, diaspora dari Cina. Saya kira ini juga satu kebanggaan buat Republik Indonesia. Itu saja Pak Taifo, terima kasih banyak waktunya dan jawaban yang diberikan oleh Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Pak Taifo, sorry satu lagi. Tapi kalau kita Indonesia kan nggak ada backlog, nggak ada kayak India kan itu mesti 10 tahun apa ya untuk baru bisa dapetin green card kayak gitu bukan? Kalau India saya tahu India tuh ada. India dan Cina, setahu saya India dan Cina sekarang sudah agak susah Pak, tertutup. Karena itu seperti dari beberapa perusahaan Microsoft, mereka punya tuntutan sendiri ke USCIS untuk mempermudah. Karena kalau tidak tentu banyak juga kehilangan talenta-talenta di perusahaan tersebut begitu. Tetapi memang untuk Indonesia kita memang perlu mengencourage teman-teman kita juga untuk tetap berusaha. Tetapi itulah yang dikeluhkan ke saya kebetulan beberapa, Bu kok saya sudah ini, wah kami dari KJRI waktu itu atau dari KBRI tentu tidak bisa mengintervensi urusan imigrasi Amerika Serikat. Yang menjadi poin adalah seperti yang tadi Pak Oki sampaikan, mungkin networking itu diperlukan dan STEM itu nampaknya memang sesuatu yang dibutuhkan oleh Amerika Serikat saat ini dibandingkan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, kecuali dia punya kekhususan sendiri. Kalau yang occupational itu Pak, yang O, visa O itu biasanya untuk yang atletik misalnya ya, untuk yang dia religious ada juga visa R, visa O yang occupational untuk ada beberapa waktu itu di Houston yang dia di-hire oleh satu perusahaan bulu tangkis karena we are very good at badminton sehingga mereka hire untuk pelatih-pelatih badminton di Houston dan mereka mendapatkan visa O untuk tinggal di Amerika Serikat. Cuma kalau untuk yang visa atau strategi untuk masuk dunia kerja menjadi akademisi, nampaknya setelah S3 pun juga harus ada sesuatu perjuangan untuk mendapatkan pekerjaan. Tetapi memang kalau untuk akademisi saya lihat tidak perlu dikocok. Jadi this is about the visa problem. Nggak perlu dikocok H1B-nya. Beda dengan yang H1B di industrial job. Jadi berbeda karena memang untuk urusan higher education atau researcher yang related to higher education, they give a different facility di mana H1B-nya tidak perlu dikocok. Kemudian 6 tahun memegang visa H1B, mereka bisa apply untuk green card sehingga bisa lebih permanen tinggal di Amerika. This is just for sharing my experience.
waktu saya menjadi konjen di Houston, karena a lot of people asking me how to get into the market of jobs in Amerika khususnya, dan that is the fact that I share with you. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Nana. Ya, maaf Pak Hisham ya sudah menunggu sangat lama sekali. Silakan. Ini kayaknya diskusinya makin malam makin hangat ini. Silakan Pak Hisham. Iya, selamat pagi untuk kawan-kawan yang ada di Amerika dan selamat malam yang ada di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Hisham Ataya, saya dari Fasilkom UI. Saya ada beberapa pertanyaan untuk satu nanti untuk Bu Nana, dan nanti ada beberapa juga untuk yang bisa bebas dijawab oleh para panelis. Tadi disebutkan bahwasanya kita harus ketika masuk ke US gitu untuk belajar, kita ada orang yang sudah memang schedule untuk stay, jadi dia graduate study untuk stay. Nah itu berarti memang diperbolehkan gitu. Itu pertanyaan yang pertama. Dan kalau misalkan boleh, itu mindset yang kita atur tuh bagaimana untuk kita tuh graduate study untuk stay itu. Lalu yang kedua, dari profile yang tadi saya dengarkan di awal itu, saya melihat di sini kebanyakan dari kawan-kawan semua, rekan-rekan semua itu besar dan sudah lama di US dan di Kanada gitu. Kalau misalkan saya Indonesia, saya melihat kalau teman-teman saya sendiri yang memiliki mimpi untuk dia ke Amerika, dia biasanya memiliki juga seperti education atau knowledge gap gitu. Nah, dari pandangan perspektif rekan di sini semua, apakah bisa terlihat gap tersebut gitu, yang selama ini kita takutkan? Jadi saya ingin mendaftar misalkan saya ada niat untuk lanjut ke Oregon State University untuk ambil di Computer Science Education. Lalu saya melihat di situ, oh ya riset saya masih kurang seperti itu. Nah, apakah benar ketika kawan-kawan di sini melihat seperti Prof. Taiwo yang menerima mahasiswa baru itu ada gap seperti ini gitu ketika membimbing mahasiswanya. Dan ini juga bersambung ke pertanyaan selanjutnya tentang competitiveness yang selalu tadi disebutkan. Jadi semuanya kompetitif dan sebagainya. Kompetitif di sini itu apakah masih bisa dielaborasi lagi seperti apa? Apakah kompetitif seperti kita tahu GPA, atau dia harus punya portfolio, atau dia memang harus berasal dari suatu background, misalkan kan karena Amerika itu diverse gitu ya, mereka mendepankan diversity, dia harus perempuan gitu. Nah, ini competitiveness di sini itu apakah bisa dielaborasi lagi? Lalu yang terakhir nih untuk Bu Nana, apakah bisa di-share Bu resource untuk masalah imigrasi melalui edukasi ini? Jadi Ibu menjelaskan banyak sekali, dan ada beberapa istilah yang saya tidak paham seperti G1 itu apa, H1 itu apa, lalu ada OPT. Nah itu apakah ada resource yang bisa saya baca? Nah ini saya benar-benar baru, saya anggota I4 baru, dan saya tertarik untuk lanjut ke US. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Mohon maaf banyak. Pak Hisham. Silakan. Barangkali kita beri kesempatan ke Bu Nana dulu untuk menjawabnya. Bu Nana, kalau ada ini masukan. Oke, terima kasih Pak Hisham atas pertanyaannya. Kalau di Amerika Serikat, mungkin nanti dibantu oleh teman-teman yang lain ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita misalnya Pak Hisham akan mengambil S2 atau S3 di Amerika Serikat atau postdoc, maka visa yang didapat adalah visa F1. Visa F1 is for international students visa. Nah, kalau misalnya setelah selesai dengan visa tersebut, Bapak bisa melakukan OPT. OPT itu singkatan Optional Practical Training. Jadi kayak magang lah di perusahaan, magang tetapi sudah dibayar, Pak, sudah dibayar. Jadi biasanya kalau OPT ini untuk jurusan yang social science diberikan waktunya selama 1 tahun. Tetapi kalau untuk yang STEM diberikan 2 tahun
dan tadi sudah disebutkan it can be extended for another year gitu ya. Saya nggak tahu sekarang peraturannya gimana, tetapi OPT itu there is some concern also dari students yang di tempat saya waktu itu, even to get OPT is very hard. Untuk mengambil OPT, kita harus apply sendiri ke perusahaan-perusahaan yang ada. Jadi networking is very significant untuk dapat chance bisa diterima di tempat pekerjaan tersebut untuk mengaplikasikan ilmunya. Karena dari universitas tentu juga akan malu kalau misalnya graduate-nya nggak bisa dipakai di industri jobs gitu. Jadi itulah OPT untuk international students. Nah, sesudah OPT kalau kita mau stay, Pak, kita mau stay itulah sponsoring dari perusahaannya untuk H1B. H1B itu visa kerja, working visa, H1B. Nah, visa kerja itu harus sponsor dari perusahaan, perusahaan mengajukan ke USCIS, dan itu sistemnya dikocok. Ya, sayangnya kalau Amerika itu modelnya dikocok. Kalau di Kanada tadi dijelaskan, kalau sudah itu bisa dapat working visa automatically, mungkin 2 tahun bekerja, 2 tahun sekolah, bisa automatically granted the visa untuk kerja. Kalau di Amerika, H1B-nya harus dikocok. If you are lucky, you get it. Kalau tidak, Anda harus pulang ke Indonesia. So if you are dreaming to stay, ya untuk bisa mengabdikan juga, karena kalau kita kontribut untuk Indonesia kan bisa di mana saja, seperti Bapak Ibu sekalian yang ada di Amerika, you still think how you contribute your ilmu, knowledge dan sebagainya untuk orang Indonesia karena sekarang sudah ada teknologi. Jadi itu Pak, kalau visa yang J1 itu sebetulnya visa exchange, you cannot stay. Once you finish J1 visa, ya 1-2 tahun, you have to go back. Tapi kalau yang H1B 6 tahun, then you can apply untuk green card. Green card itu Anda masih jadi orang Indonesia, tapi you have a PR, permanent resident. Itu sampai a certain time, misalnya you decide, atau mungkin Pak Taifo, Pak Tino masih orang Indonesia ya Pak? Atau sudah US citizen? Masih ya? Masih hijau, Oke, Bu. good. Masih paspor hijau, alhamdulillah. Jadi, nah inilah path yang dilakukan. Masih paspor hijau, tapi bisa tinggal secara legal, tapi bisa berkontribusi Indonesia dan bisa berkontribusi secara global. So, itu satu yang membanggakan tentu buat orang Indonesia, karena we can also play in a global world, tapi tetap kita kakinya di Indonesia dan memberikan bantuan ke teman-teman kita yang ada di Indonesia. Mungkin itu Pak Hisam, kalau sedikit saya bisa kasih gambaran mengenai visa. Silakan teman-teman yang lain. Mungkin saya kontribusi. Terima kasih Bapak Hisham. Jadi the knowledge gap that you were talking about, I see it because I, accept students. I also get a lot of inquiries. Bahkan kemarin ini saya dapat inquiry dari dekan suatu universitas yang ingin jadi grad school, jadi udah jadi profesor, udah jadi dekan di universitas kecil di negara lain. Tapi mau masuk ke Kanada karena itu ingin apply for a graduate program di departemen saya. Mulai dari masters, malah bilang masters, PhD apa aja. Pokoknya saya siap gitu ya. Jadi it's very competitive because there's 2 things that I will say in terms of gaps. Number one is English. English skill is still a major gap with a lot of Indonesian scholars. Jadi itu yang namanya English skills itu di email, in speaking, the English is the foundation of everything. Karena the second part that I will say is that it has a lot to do with publication. Jadi di Kanada murid-murid S2 saya, murid S1 bahkan sudah saya train untuk to write journal articles. Jadi dari S1, S2 sudah saya train journal articles, setelah lulus mereka udah punya publikasi, jadi pas mereka misalnya mau apply PhD, mereka udah punya beberapa publikasi. Nah kalau misalnya misalnya ada mahasiswa yang ingin S3 udah punya beberapa publikasi, they're going to outcompete other scholars, potentially from Indonesia, who may not have publication, even though they have the amazing potential, right? Jadi
kalau nasihat saya itu untuk in the academic field is that they measure a lot. They measure the quality and the value based on publication, and not just any publication, right? Scopus, Q1, at least Q2. So as much as possible, if you can increase the number of publication, the number of collaboration. Jadi misalnya Pak Hisham nggak harus kerja sendiri kan, bisa kolaborasi dengan beberapa orang. That will help increase the number of publication. And then my second advice would be, a lot of scholars, a lot of professors here might know more about universities in Europe, in Japan, and other countries, but maybe they might not know all of the Indonesian universities, right? Or maybe they know UI atau ITB. So my advice is, if possible, try to get involved with relevant international organizations and institutions that have headquarters in Indonesia, but is also recognizable in Canada, right? So for example, United Nations, World Wildlife Fund, UNEP, right? Or FAO, for example, because that's my field in food system. Jadi walaupun mungkin universitinya nggak terlalu terkenal, at least you have that international institution experience that is familiar to people that are judging you over here. They can say, oh yeah, dia udah bekerja di WWF or di UN atau di FAO. So we get an understanding of like how you might fit in here. So that's my two advice. What Pak siapa? Pak Hisham, what is your stage of career? Currently I am a graduate student in Fasilkom. Saya S2 di Fasilkom. Saya udah ada publikasi sedikit di konferensi Scopus, alhamdulillah. Ya, seperti itu. Oh, I see. No, I think that sebenarnya kayak contohnya aja ya. I think there are a lot of I think one of the biggest difference in my personal experience, karena I did my undergrad degree kan di US. So kalau di US itu sejak day one if you go to a universitas S1 yang provide S1 yang is a research institution, memang sih you do your research since your even first day you step in the university. So like I agree with Tamara that like most of our students, so like when I was a PhD student, I trained a lot of undergraduate students as well, and by the time they were ready to apply for grad school, they actually had a paper already. However, I can draw a similarity, I guess. In Europe, that's not the case. A lot of European universities usually do not have too many opportunities for undergraduate. So what's really interesting, a lot of university in Europe, untuk S2, they provide research-oriented master programs. So I have a lot of, I have like maybe 16 students so far going through like different system, but maybe about like 8 of them were actually from Europe, from Germany, the Netherlands, Switzerland, a couple different places as well. So they did their intensive research year with me, and then by the time they finish, it is part of their degree in Europe, but they do their research in the US. Actually, they're in Boston, at least there are so many students from Germany, the Netherlands, and so on who does that. So that's also another alternative to do this through Europe by doing your research in the US actually. Terus setelah mereka selesai a year here or something, then they will be a competitive applicants for PhD programs in the US, because usually PhD programs in the US require you to have research experience, quite intensive one. So that would be one alternative. So you can maybe do some master program that are research intensive and then go from there. But as you can see here, the earlier you plan, the earlier you build your credentials, the easier for you to catch up. The later you are, like the harder it is to catch up for sure. And I have to acknowledge though, at least a lot of European students, they do have funding from their university or from their countries. So that's why we don't pay them actually to come here to do master. So a lot of them came to work for me for free, even though of course we handle the research expenses and so on. So, and in exchange, we like train them. So as you can see here, there might be
an importance of like support from Indonesian government, I will say that if you want to increase the number of students who can come here, because even Germany and the Netherlands, when they send their students to the US, they pay for like their living costs and stuff, because as you know, it's not cheap in some places in the US. But yeah, so I guess, yeah, I think like maybe if you want to go for like research intensive master program as a segue or a bridge before you apply to a PhD program might be a way for you to go forward. Alright, terima kasih. Jadi karena masih ada satu pertanyaan lagi, saya rangkum saja ya Pak Isyam. Jadi sebenarnya untuk kalau datang ke Amerika Serikat atau Kanada, terutama Amerika Serikat yang saya familiar, itu sebenarnya untuk graduate programs bisa punya ini apa namanya fellowship atau scholarship sendiri dari Indonesian government, tapi sebenarnya bisa juga apply langsung ke department looking for teaching assistantships atau research assistantship ya. Kalau untuk itu, untuk research assistantship RA itu tentunya seperti yang Pak Oki tadi sebutkan, networking itu harus punya kenal siapa yang bersedia mengini kita ya, membiayai kita. Kalau biaya dari pemerintah Indonesia sebenarnya kansnya lebih besar. Karena apa? Karena dari segi penerima di sini, wah mereka tidak harus membiayai kita kecuali supplies dan labs dan sebagainya. Jadi kans untuk masuk lebih besar. Hanya saja kalau berminat untuk tinggal di sini ya nggak bisa kan. Misalnya dapat beasiswa LPDP nggak bisa tinggal, harus pulang. Itu. Jadi itu ininya trade off-nya ya. Kemudian seperti yang Dr. Tamara tadi sebutkan, saya kira benar sekali, dan juga Dr. Nova, publication. Saya selalu mengatakan ke mahasiswa saya, ketika Anda apply suatu pekerjaan atau posisi, mereka itu nggak kenal Anda secara pribadi. So they rely on your CV, they rely on your publication. Kalau CV, semua orang kalau tulis di CV-nya apa? Pengalaman ini, pengalaman itu, banyak. Tapi kita udah nggak percaya, karena banyak itu hanya touching the instrument, katanya, wah udah punya pengalaman. Padahal nggak ngerti apa-apa setelah datang. Jadi, tapi kalau udah punya publikasi, minimal kita tahu, oh sudah memang ada kontribusinya ya terhadap publikasi tadi. Jadi we know that this person has spent some time working on the project, otherwise won't be on the publication, kan gitu. Tapi kalau dia tulis, oh pengalaman, kalau dalam bidang kami kan PCR, apa, NMR, segala macam, kalau nggak ada publikasinya, well, you never know. Especially from, misalnya from Indonesia misalnya, kan kita tahu di Indonesia itu berapa PCR instrumen, well PCR sekarang banyak ya gara-gara COVID ya, tapi macam NMR itu hanya sedikit sekali dan kebanyakan nggak pernah touch itu mahasiswa kan begitu. Jadi kalau mengenai gap, knowledge gap itu makin ke atas makin besar gapnya. Kalau tamatan SMA itu sebenarnya kalau dari pengalaman saya itu kualitas orang mahasiswa Indonesia itu very good, high quality. Tapi makin ke atas, artinya makin dia S2, pengalamannya gapnya makin besar dengan yang di luar negeri. Karena apa? Karena ya fasilitas, saya kira ya, fasilitas kesempatan ini. Kemudian project-nya. Jadi project yang di-tackle di sini itu berbeda sekali dengan project yang di-tackle di sana. Jadi opportunity untuk belajarnya juga berbeda. Saya kira demikian. Baik, karena waktu, barangkali satu pertanyaan lagi dari Pak Yogi ya. Setelah itu kita tutup karena ini sudah hampir jam 9.30 di Indonesia. Silakan Pak Yogi. Sebelumnya terdengar suara saya. Suaranya. Baik. Sebelumnya izinkan saya, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Yogi. Sebelumnya saya bachelor S1 dari Nuclear Engineering di Universitas Gajah Mada. Sebelumnya dulu saya mahasiswanya Pak Made Andi, yang kebetulan hadir di sini, cuman beda jurusan. Kemudian singkat cerita, saya sekarang bekerja di Satuan Kimia Biologi Radioaktif Nuklir di pasukan Gegana di Korbrimob
di Polri. Jadi sekarang saya sebagai anggota Polri. Saya sebelumnya basicnya waktu kuliah itu saya sempat mengikuti jadi asisten riset profesor saya. Kita bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan tentang mau membuat baterai nuklir untuk motor perbatasan dan mini reaktor untuk daerah-daerah terpencil di Indonesia, di luar daerah Indonesia. Kebetulan Pak, saya mau menanyakan dari latar belakang saya tersebut dan kebetulan jalannya saya sekarang ada di Polri, saya juga berniat udah menghubungi senior rekan-rekan yang ada di sana dan saya memang tertarik untuk melanjutkan studi di Amerika terkait saya concern ke nuclear security karena bidang saya dan kebetulan juga dia relevan dengan pekerjaan saya. Nah, saya mau menanyakan yang pertama, apakah lembaga negara mungkin seperti saya ini memungkinkan untuk mengikuti riset atau berkolaborasi dengan pihak swasta? Yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, sebenarnya saya mungkin ada saran atau masukan. Sebenarnya saya sedikit agak bingung ya. Mungkin kalau saya mendengar dari penjelasan Ibu Dubes Ana Yuliana, mungkin pekerjaan sebagai dubes, terus passionnya mengajar, saya juga merasa setelah beberapa tahun saya menjadi anggota Polri, saya merasa passion saya terkait riset ini dan saya mau memulai lagi untuk hal itu. Cuman saya bingung untuk sebenarnya bingung untuk memposisikan diri. Satu sisi saya sudah punya tanggung jawab sebagai anggota Polri di satuan saya sendiri, tapi satu sisi saya ada passion saya yang saya rasa saya bisa mungkin berkontribusi lebih dengan ilmu pengetahuan yang mungkin yang saya miliki. Mungkin demikian. Terima kasih, Prof. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Yogi. Silakan, ada yang ingin menjawab? Bu Nana, silakan. Terima kasih. Kalau kami yang pegawai negeri ya Pak Yogi ya, saya kira peluangnya banyak Pak Yogi, karena itu bisa digunakan lewat G2G, government to government. Jadi sama seperti saya di Kementerian Luar Negeri, di Polri, itu kesempatan untuk sekolah di luar negeri itu banyak. Bisa menggunakan LPDP, bisa menggunakan jalur-jalur lain, misalnya untuk ambil S2 lewat Fulbright atau mengambil S3 lewat Fulbright, apalagi dari kepolisian dan isu yang disampaikan nuclear security is very interesting issue karena itu juga kepentingan Indonesia. Jadi saya kira ambil saja jalur lewat government to government untuk beasiswa tersebut. Dan kalau kayak saya kan half-half ya, diplomasi tetap saya lakukan, tapi my passion, my hobby, saya tetap jalankan. Saya ngajar online sekarang dengan Paramadina University, S2 untuk diplomasi. Jadi ada Universitas Pertahanan di Indonesia, Unhan, so you can also menyalurkan passionnya itu lewat Unhan. Tapi tetap saya kira untuk menambah knowledge kita di bidang itu, saya kira kalau di Polri terbuka luas, saya yakin betul itu. Kalau untuk government, karena memang ada kebutuhan pemerintah untuk terus meningkatkan government official, termasuk juga di Polri maupun di TNI untuk bisa memperkuat kebijakan publik kita. Mungkin sedikit itu dari saya, Pak Yogi. Terima kasih, Pak Ivo. Terima kasih, Bu Nana. Pak Tino, ada masukan atau Pak Oki? Halo Pak Taipo. Silakan. Silakan Pak Oki. Ya, ya tadi salah satu pertanyaan Pak Yogi tentang kerjasama dengan Pak begitu ya. Memang kalau dari pengalaman saya gitu ya, biasanya kalau dari pihak swasta ke Amerika, mereka itu lebih gampang melakukan kerjasama dengan pihak swasta juga di Indonesia atau negara lain gitu. Jadi istilahnya business to business gitu ya. Kalau urusannya business to government, dari pengalaman saya birokrasinya lebih rumit. Begitu ya. Jadi mungkin kembali lagi ke yang Bu Nana tadi bilang, mungkin opportunity yang lebih
prospeknya lebih bagus untuk Pak Yoga mungkin dari jalur G2G gitu ya, government to government. Ya begitu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Oki. Pak Tino, ada Ya. tambahan? Nggak ada. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para peserta sekalian, kita sudah mencapai akhir daripada ini acara webinar ini. Sebelum kita pergi dan saya kembalikan ke Mbak Hana untuk menutup, bagaimana kalau kita buka semua kamera sehingga kita bisa mengambil foto bersama. Sebelum saya lupa, itu pesan dari panitia. Ya, silakan page pertama dulu ya. Page pertama. Tolong kalau bersedia membuka kameranya sehingga kita bisa juga melihat wajah-wajah Bapak Ibu sekalian. Saya harap belum mengantuk, sudah jam 9.30 di Indonesia. Baik, saya coba yang nomor 1. Kok nggak mau ya, sebentar. Prof. Taiwo, saya juga bisa bantu backup kok. Oh, silakan. Silakan deh, ambil aja. Ya udah Bapak Ibu, kita mulai ya. 3, 2, 1. Lagi 3, 2, 1. Bentar. Biar include yang nggak hidupin kamera. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sudah, Prof. Alright, baik, terima kasih. Jadi saya kira diskusi kita malam ini sangat luar biasa sekali atas nama semua pengurus dan anggota Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional untuk wilayah Amerika Serikat dan Kanada. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada para narasumber termasuk Ibu Dubes RI Nana Yuliana yang sudah berkontribusi sangat luar biasa, juga kepada Bapak Ibu para peserta sekalian. Semoga kita mendapat rahmat dan hidayah dan kesempatan untuk bertemu kembali di masa-masa yang akan datang. Jadi acara ini saya kembalikan kepada moderator Mbak Hana. Silakan. Ya, terima kasih Dr. Taiwo. Baik hadirin sekalian, telah sampainya kita di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada seluruh pembicara pada malam hari ini ya, yang telah memberikan berbagi ilmu yang sangat bermanfaat. Janganlah kita menyerah dalam menggapai kesuksesan, perbanyaklah ilmu sebagai bekal di jalan. Acara Forum Cendekia Khas Dunia 2022 dengan tema Pembangunan Talenta Nasional dan Peran Aktif Indonesia dalam Konsentrasi Global bertujuan utama untuk membangun bangsa Indonesia melalui jalur keilmuan. Kami berharap agar dengan diadakannya acara ini akan banyak insan-insan yang membangun bangsa Indonesia dengan pengalamannya bekerja di bidang akademis dan industrial di Amerika Serikat atau Kanada. Seperti quotes dari almarhum Bapak B.J. Habibie, yaitu hanya anak bangsa sendirilah yang dapat diandalkan untuk membangun bangsa. Saya Farhana Muhammad, mohon izin pamit undur diri, mohon maaf bila ada kesalahan dalam berbicara. Terima kasih dan selamat malam. Terima kasih. Terima kasih.